Ya, terima kasih Smart People. Kita lanjutkan lagi obrolan kita dalam Iptek Talk. Berarti di tempat Bapak sekarang secara administratif sudah jauh lebih teratur dan lebih rapi ya Pak ya? Saya melihat teknologi informatika ini selain dia nanti juga akan efektif, efisien, akuntabel dan sebagainya, dia menjadi akselerator percepatan pembangunan itu. Kebetulan kabupaten kita kan kabupaten miskin, bukan kabupaten kaya. Karena kita miskin lah kita kembangkan sumber daya manusia ini ke arah IT. Jadi dengan demikian kita akan lebih ringan. Anggap aja kita dengan kepala desa kita sudah tidak ada kertas surat menyurat. Jadi kepala desa sudah LAN. Jadi camat LAN, tapi karena kebijakan kadang-kadang tidak sama. Jadi seperti e-library. Oke, baik. Dan Pak Marzan, kalau kesiapan pemerintah kita sendiri kalau kita berbicara mengenai e-voting ini diterapkan di pemilu berikutnya begitu ya di 2014. Menurut Bapak kesiapan dari pemerintah kita sudah sampai sejauh mana, terutama isi SDM dan tentunya kan juga tidak ini membutuhkan biaya yang cukup lumayan begitu kan Pak? Pemilihan umum secara elektronik ini itu harus lebih murah daripada secara manual. Jadi kalau kita ingin menyelenggarakan pemilihan umum secara elektronik, satu syaratnya adalah dia harus lebih murah. Nah, ini sebagai ilustrasi kita berikannya. Pemilihan umum 2009 yang lalu itu menghabiskan biaya sebanyak 22 triliun. Kalau pemilihnya itu 170 juta orang, maka setiap pemilih itu membutuhkan biaya sekitar 120 ribu rupiah. Nah, ini kan bisa kita optimalkan. Jadi inilah tantangan kita ya, untuk memanfaatkan teknologi sekaligus untuk tadi mencapai tingkat efisiensi, kecepatan waktu, akurasi, azas luber dan judul itu terjamin. Baik. Kemudian perangkatnya nih, Pak Marzan, yang diperlukan seperti apa sih perangkatnya? Perangkatnya ya kita sedang susun ya, grand design-nya kita akan susun ya, kebutuhannya seperti apa. Di Indonesia pemilihan umum itu ada 38 partai. Ya, belum lagi ada partai lokal. Ya, di Aceh itu ada 6 partai lokal. Setiap calon dari satu partai itu bisa mencapai 32 orang. Ada pemilihan anggota DPR pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten, kota, ada DPD. Ini kan sistem pemilihan yang kompleks. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Ya. Ini merupakan tantangan bagi para inovator-inovator Indonesia untuk menciptakan sendiri teknologi yang bisa memfasilitasi pemilihan umum secara elektronik untuk kondisi yang seperti itu. Luar biasa sekali kalau begitu. Dan Pak Bupati, Bapak sendiri melihat dunia informatika, elektronik, e-voting, dan lain sebagainya, apalagi yang sudah diterapkan di tempat Bapak. Kedepannya untuk negeri ini akan seberapa besar sih pengaruhnya? Sebenarnya kembali lagi, kita harus mulai dari e-government. E-government. Nah, habis e-government, e-society. Nah, baru ke e-business. Sudah begitu, baru e-development. Nah, inilah mestinya harus bertahap seperti itu kita lakukan. Dan kalau sudah e-development kita capai, berarti ini sudah tahapan final daripada IT ini. Nah, ini kembali lagi konsep sebagai seorang birokrat harus paham benar bahwa pemerintahan ini harus bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, untuk apa pemerintahan ini ada? Nah, betul. Baik. Yang pastinya juga pelaksananya, kemudian juga dari partai-partai tadi itu juga ya harus mensupport begitu ya, Pak Marzan ya. Baik. Lalu kemudian ada hak paten atau sebagainya mungkin? Oh iya, ini kan tadi saya katakan bahwa sistem pemilihan di Indonesia itu unik. Ya. Karena itu sistem electronic voting yang akan diterapkan di Indonesia itu pun akan unik. Nah, ini akan mengundang ya inovasi-inovasi baru. Ini teman-teman sedang bersiap-siap, ada yang mau mendaftarkan dulu ke paten, hak kekayaan intelektual. Sebelum kita sampaikan sebagai salah satu metode ataupun salah satu cara electronic voting yang layak untuk diterapkan. Tapi itu tidak akan menutup kemungkinan adanya sistem yang lebih baik. Tadi sudah ada yang dikatakan bukan e-voting seperti yang di Filipina itu. E-counting ya? E-counting. Dan itu pun bukan buatan orang Filipina. Tapi buatan dari Thailand. Taiwan. Nah, kami e-voting Jembrana buatan karya anak-anak Indonesia. Jembrana. Bukan pakai vendor, bukan. Itu anak-anak Jembrana, anak-anak Indonesia dari Jembrana. Jadi berarti sudah saatnya juga kita mencontoh anak-anak dari Jembrana ini ya. Baik, kemudian apa sih harapan dan juga keinginan dari Pak Marzan sendiri mewakili BPPT, terutama
untuk penerapan e-voting ini? Kita perlu mulai dari sekarang ya, terus menganalisis, mensosialisasikan, kemudian mempelajari, ya, mencari gagasan-gagasan untuk pelaksanaan electronic voting ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Kita perlu juga batasan waktu. Ini kapan mau kita laksanakan? Yeah. Karena industri kan juga ingin ikut terlibat. Betul. Industri membutuhkan kepastian kapan ini sistem akan diimplementasikan sehingga dia yakin bahwa dia akan investasi untuk melakukan pengembangan peralatan, produksi peralatan pada waktunya. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup. Jangan mendadak. Ya. Nanti sudah tinggal 6 bulan mau pemilihan umum, kita mau electronic voting. Industri nasional tidak akan bisa berperan apa-apa. Kalau itu dilaksanakan, maka kita akan kembali tergantung kepada vendor dari luar yang tadi disampaikan oleh Bupati Jemberana tidak kita kehendaki. Jadi kita ingin partisipasi industri nasional. Baik, jadi harus ada deadline-nya ya Pak ya, untuk kita sendiri begitu. Baik, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Bupati sebagai satu harapan? Satu harapan kita tentu tadi memang sukar sekali, kan ini sering ada perbedaan pendapat, terutama mungkin pelaksana pemilu dalam arti KPU. Sudah begitu yang akan ikut pemilu, jadi politisi tentunya, sudah begitu partai-partai politik, ini harus ada kesamaan paham, harus positive thinking. Jadi kalau bahasa agamaisnya kusnudon. Baik. Terima kasih sekali, luar biasa Dr. Insinyur Marzan Iskandar selaku Kepala BPPT atas kehadirannya dan juga penjelasannya mengenai e-voting ini. Kita tunggu, semoga saja ini bisa cepat diterapkan ya. Jadi pemilu 2014 kita bisa lebih murah tapi lebih aman dan yang pastinya adil, begitu ya. Baik, dan juga untuk Profesor Dr. Gigi I. Gede Winase Bupati Jemberana, terima kasih atas kehadiran Bapak. Salam untuk saudara-saudara di Jemberana, di Bali. Baik, terima kasih. Dan juga untuk Anda Smart People, terima kasih sekali sudah bersama-sama dengan kami. Dan tentunya kita akan jumpa lagi dalam Iptek Talk untuk episode berikutnya. Smart People, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam Iptek Talk untuk episode berikutnya. Cintailah ilmu pengetahuan dan teknologi dan jangan pernah bayangkan Anda hidup tanpa Iptek. Dari kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Gedung BPPT lantai 24, saya Ririn Agustarini mohon pamit. Salam Iptek Talk.